Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, kami dari kelompok 6 akan membuat sebuah video yang menjelaskan tentang blockchain dan trading. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah pemrograman berorientasi objek pada semester genap 2020-2021 di program studi S1 Teknik Komputer Fakultas Teknik Universitas Indonesia. Berikut ini adalah anggota kelompok kami. Pertama ada Mas Raffi Fauzan, dan saya sendiri Yogi Wisesa, dan ketiga ada Dimas Raditya, dan terakhir ada Aditya Galip. Mungkin kita langsung ke kodenya aja. Ya, yang pertama ini di sini ada kelas, nama kelasnya adalah savings account. Di sini kelasnya udah tertera di PPT, kita tinggal pakai aja. Jadi di sini pertama di declare balance, float. Jadi balance ini akan sebagai saldo ya. Nah, terus ini konstruktornya untuk, menjelaskan balance. Lanjut ke metode pertama itu metode withdraw. Nah, withdraw ini digunakan untuk, menarik uang atau mengurangi saldo. Nah, di sini pakai an amount di sini sebagai, passing argumennya. Jadi jumlahnya itu berapa yang mau dikurangin. Nah, jika amount ini kurang dari nol, maka akan di-throw new, illegal argument karena tidak mungkin diambil nilainya, minus. Jadi tidak akan jadi bertambah karena kalau kayak gitu. Nah, terus lanjut ke method deposit. Method deposit ini, eee, fungsinya kurang lebih sama seperti withdraw, bedanya deposit ini nambah. Nah, di sini nambah juga ada, untuk exception-nya sama seperti kayak di amount, nggak mungkin nambah minus. Kira-kira gitu. Lanjut ke teman saya sekarang, Dimas. Iya, ya, perkenalkan lagi nama saya Dimas. Sekarang saya akan menjelaskan tentang, blok synchronize dan tradingnya. Nah, di metode withdraw ini kita bisa lihat ada fungsi namanya synchronize. Nah, synchronize itu apa? Synchronize itu, suatu metode, trading. Jadi synchronize itu hanya misalnya kita pakai synchronize digunakan jadi cuman ada satu trade yang digunakan. Contohnya dalam sini. Nih di method withdraw ini, di dalam if-nya itu nanti ditaruh synchronize this. Nanti berarti yang di dalam trading itu yang balance sama dengan balance kurang amount ini. Nah, tapi kalau kita masukkan synchronize this trading ini di luar dalam if ini, di luar if seperti yang dikomenin, maka nanti, eee, blok tradingnya akan termasuk dalam if juga. Nah, kami menggunakan synchronize di dalam if ini untuk menghindari adanya, unpredictable, variabelnya. Misalnya ditaruh di luar if, nanti klausa if akan berjalan juga tradingnya misalnya, amount ini akan sedang dibaca, tapi, dalam program lain bisa aja nanti ada program lain yang, sedang mengubah, value dari amount-nya. Makanya itu nanti variable unknown ini nanti bisa aja jadi unpredictable. Ya, lanjut lagi ke teman saya, Mas Oke, Raffi. perkenalkan lagi Mas Ray Fauzan Tuwiryo. Di sini saya akan menjelaskan terdapat dua buah kelas di sini yang dibuat pada main.java gitu. Di sini ada kelas deposit dan ada kelas withdraw. Nah, basically dua kelas ini sebenarnya sama. Dia keduanya sama-sama menggunakan runnable, di mana fungsi kelas ini digunakan untuk mengimplementasikan trading yang udah dibuat tadi gitu kan. Nah, di sini saya ke kelas di sini ada di atas ada dua buah variabel yaitu private saving account sama private float dan deposit. Terus selanjutnya di bawahnya juga ada konstruktor ya yang dapat dilihat di situ konstruktornya saving account sama float deposit. Nah, selanjutnya di situ ada fungsi run di mana di dalamnya ini ada tiga buah line gitu kan. Pertama ada looping. Nah, looping ini sebenarnya digunakan agar simulasi tradingnya menjadi random dan unpredictable gitu. Setelah loopingnya selesai, nanti apa jadi fungsi run ini akan melakukan deposit ke variabel yang telah diisi gitu. Setelah dia melakukan deposit, maka akan dilakukan print out. Di sini dilakukan print out saldo akhirnya. Nah, untuk kelas withdraw sebenarnya basicnya sama.
Namun di sini berlaku untuk method withdraw gitu. Sedangkan yang untuk deposit untuk method deposit. Mungkin segitu aja dari saya, akan dilanjutkan ke teman saya yang satu lagi. Ya, perkenalkan saya Ditya Galip. Sekarang kita langsung masuk ke bagian main programnya, di mana di main program ini kita akan membuat atau menginisiasikan suatu nilai saving account. Nah, nilai ini kita set awalnya 0. Nah, kemudian kita print nilai saving account tersebut, nilainya 0. Nah, kemudian kita akan membuat nilai thread 1 dan thread 2. Dengan thread 1 nilainya berupa 300. Nah, 300 ini merupakan nilai deposit dari fungsi atau metode deposit yang telah kita buat. Kemudian ada thread 2, T2, di mana nilainya ada 50, merupakan nilai 50 merupakan nilai withdraw. Nah, kemudian ada T1 start dan T2 start yang menunjukkan bahwa thread T1 dan T2 sudah masuk ke bagian antrian atau queue. Nah, kalau kita coba jalankan programnya. Nah, di situ dilihat bahwa hasil programnya berupa yang pertama itu ada 0. 0 itu nilai saving account-nya karena kita meng-set nilai awal saving account-nya itu 0. Nah, kemudian ada saldo akhir. Ini saldo akhir itu nilai deposit, salah penulisan itu. Nilainya 300. Nah, ini sesuai dengan thread pertama yang telah diinisiasikan. Kemudian ada nilai thread 2 yaitu 250. Nah, 250 ini dari mana? Dari nilai deposit 300 dikurang dengan nilai withdraw-nya 50 sehingga menghasilkan nilai 250. Nah, kemudian kalau kita coba jalankan lagi. Nah, di sini terdapat perbedaan hasil di mana saving account-nya tetap 0 karena kita emang set-nya 0 dari awal. Nah, kemudian pada bagian yang selanjutnya itu nilainya 250. Nah, 250 ini merupakan nilai thread yang telah kita buat sebelumnya, yaitu nilai 300, nilai deposit 300 dikurang dengan nilai withdraw-nya 50, yaitu 250. Nah, itu nilai itu yang dipakai di print thread yang 250 itu. Kemudian yang terakhir ya, nilai 300 itu merupakan nilai thread dari deposit pada thread T1. Kalau kita jalankan terakhir sekali lagi coba. Nah, ini nilainya kembali seperti semula, di mana saving account-nya 0, terus nilai thread T1-nya 300 dan nilai thread 2-nya ini merupakan nilai dari hasil pengurangan deposit dikurang withdraw, 300 dikurang 50, hasilnya 250. Itu saja video penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.